Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi ya dalam materi soal figural yang diselenggarakan oleh kami secara gratis. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe YouTube channel kami di Edintensific atau Intensific, silahkan di subscribe ya, supaya kami bisa memberikan dan juga lebih semangat lagi untuk menyiapkan materi-materi lainnya, tentu saja yang menarik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tipe soal figural, yaitu Reference Progressive Matrix Test. Nah, apa ini reference? Ya, reference ini intinya adalah tes ya, tes figural nonverbal lah, bisa dikatakan seperti itu. Pada awalnya ini bisa pada uji atau tes IQ ya, salah satu cara mengetahui IQ seseorang, tetapi tidak menutup kemungkinan ini juga bisa berkembang di uji tes figural untuk kedinasan seperti itu. Nah, ini bertujuan untuk tes ini ya, untuk melihat kemampuan seseorang atau peserta dalam memecahkan masalah, lalu juga penalaran abstrak dan kognitif ya, kognitif secara umum. Nah, bagaimana bentuk tesnya? Sebenarnya ini secara tidak langsung sudah pernah kita bahas ya teman-teman. Baik, kita langsung. Nah, ini yang pertama, soalnya gampang sekali. Bentar, ini mana ya tanda? Oke, nah ini gampang sekali. Kita lihat ini baik itu horizontal maupun vertikal, ini ada bertambah satu ya, satu bangunan segitiga. Horizontal 1 2 3, terus vertikal juga 1 2 3. Tapi ketika ditarik horizontal semua, ini ada polanya. Pola pertama ini tambahnya 1, pola kedua ini tambahnya 2, berarti pola ketiga di baris ketiga ini polanya adalah 3 6, berarti 9. Mana jawabannya? Ya tentu saja yang C. Kenapa tidak A yang sama-sama 9? Karena di sini gambarnya adalah segitiga warna hitam. Nah, ini gampang ya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 2, sebentar saya pindahkan dulu. Oke. Nah, ini bagaimana ini bentuknya? Nah, ini gampang saja. Kita memiliki 3 buah bangun. Yang pertama atau di baris pertama itu adalah lingkaran, baris kedua adalah bujur sangkar, baris ketiga tentu saja adalah buah ketupat. Jadi otomatis jawaban B, C itu sudah pasti salah ya. Nah, kita lihat nih, ini kelihatan seperti pola matematika. Ketika hitam ketemu hitam sama dengan semuanya jadi hitam, 2 hitam. Ketika satu hitam ketemu satu hitam, maka semuanya hitam. Ini pun juga sama ya, baris ketiga. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, gampang kan? Ya, itu masih gampang. Nah, ini terus yang ketiga ya, kita lihat nih. Kita lihat kalau polanya ini sudah agak sulit ya, agak sulit. Kita lihat polanya ini adalah ada 1, kemudian 2 dan 3 titik ya. Ini pun juga sama, 1 2 dan 3. Kita nggak melihat jumlah bangunan segitiga sama kakinya ya, tapi lihat titiknya dulu. Ini berarti 1 2
supaya cepat ya. Jadi ada 3 seperti itu. Nah, 3-nya ini mau yang mana nih? Semuanya 3. Nah, kita lihat semuanya 3 ya. Tiga yang belum ada itu adalah 3 yang, kalau 1 ini kan sudah ada nih, 1, terus juga ini sudah ada 2 segitiga, ada 1-nya, ini ada 3 pun juga, ini 2 titik ya, dimulai dari 2 segitiga sama kaki, 2 atau 1 segitiga sama kaki, dan ini 3 segitiga sama kaki. Berarti ini yang enggak ada adalah yang 1 segitiga ya, dengan ada tambahan 3 titik seperti itu. Ini saya kok nggak bisa ya, atau pindah lah, terlalu kecil ya. Oh, nggak bisa kasih titik rupanya. Nah, ini jawabannya adalah yang C seperti itu. Nah, ini agak mengecoh ya, tapi masih bisa dikerjakan dalam waktu 10 detik. Nah, ini yang soal berikutnya, yang keempat. Kalau ini masih gampang ya. Kalau tadi misalnya 10 detik, ini 5 detik saja. Kita lihat nih, ada penambahan pola ya secara vertikal atau kolom ya. Ketika T bertambah lagi, misalnya bayangannya di baris kedua, terus di baris ketiga bertambah lagi. Nah, kalau yang kolom kedua plus, tambah lagi bayangannya, dan ini juga bertambah bayangannya. Ini ya, ini seperti salib terbalik ya, terus ada di baris keduanya bayangannya. Nah, otomatis yang ketiga adalah yang A ya, ada bayangan keduanya. Oke, next. Nah, ini soal kelima. Ini lumayan sulit lah, perlu 20 detik. Mohon maaf. Bagaimana mengerjakannya? Nah, supaya gampang kita lihat ya kolomnya. Kolom pertama, kedua, dan ketiga. Ketika hitam ketemu hitam, nah ini kan jadinya digabung ya, ini ditambah hitamnya, ini sama kayak soal yang sebelumnya ya, soal nomor 2 nih, nggak salah ya, soal nomor 2, iya benar, tapi ini polanya ada di kolom ya. Nah, jadi hitamnya memakan atau menutupi setengah dari bujur sangka. Terus kolom kedua seperti ini, di baris pertama, terus baris keduanya seperti ini, gambar hitamnya. Nah, otomatis ya, ini kan gabungan ya, baris pertama dan baris kedua. Nah, lalu ini bagaimana yang ketiga? Nah, ini ketika setengah sudah hitam ditambah lagi setengah hitam, otomatis ini seluruhnya adalah hitam karena tambahan ya. Jawabannya adalah yang E. Oke, terakhir nih, gimana cara menyelesaikannya? Ini bisa kita lihat ya, polanya ini secara cepat ya. Ini membutuhkan waktu kira-kira 30 detik lah, 30 detik. Nah, kalau tadi bertambah, ini berkurang nih, nanti hasilnya apa? Tapi selain berkurang, nanti juga ada nih bertambah. Yang berkurangnya ini dilihat dari lingkaran
Kalau yang bertambah dilihat dari garis yang ada. Nah, oke, ingat ya. Nah, ketika ini ya dikurangi dengan ini, otomatis yang bersisa itu adalah ini dengan ini ya. Dimana dapatnya? Ini dapatnya ya, penghilangannya tuh yang ini nih, yang ini sama yang ini, sama yang ini. Nah, ini kan sama-sama ketemu ya, hilang. Berarti munculnya adalah yang ini, yang merupakan sisa dari ini sama ya, dan juga ini kedua. Nah, semoga mengerti ya. Jadi hasilnya adalah yang ini. Terus ketika nggak ada garis ketemu dengan garis ya, otomatis hasilnya ada garis. Pun juga yang ke kolom kedua ya, ketika ini ketemu ini berarti yang tersisa adalah sama aja ya, cuma kebalik aja posisinya, ini sama ini. Nah, ini kata saya, ketika ini garis ya ketemu dengan garis, nah itu kan bisa dibilang, ini saya ralat ya, ini bisa garis itu bisa negatif bisa plus ya. Ketika garis ketemu garis yang pertama ini berarti dia 0 seperti itu, 0, jadi nggak ada. Tapi lihat pola kedua, ketika garis yang ini nggak ada ya, tapi yang kedua ada jadi plus, otomatis ini tambahnya seperti ini. Terus nah ini bagaimana nih yang kolom ke 3, kira-kira apa jawabannya? Nah ini kan tinggal ditambah. Ini juga saya ralat. Kalau tadi misalnya kalau lingkaran itu kurangnya, tergantung konteksnya. Kalau ketemu dengan lingkaran polanya yang sama berarti dikurangi, kalau nggak ketemu berarti ditambah. Nah ini berarti menjadi penuh ya lingkarannya yang ada, cuman ketika garis ketemu garis jadi dia tidak memiliki garis. Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi di sini ini tergantung dari bangunan yang ketemu atau pola yang ketemu. Ketika garis gak ketemu garis berarti dia ditambah, tapi kalau ketika garis ketemu garis berarti itu dikurang. Nah pun juga lingkarannya, ketika lingkaran polanya ketemu dengan lingkaran itu dikurang, tapi ketika lingkaran gak ketemu lingkaran berarti ditambah, seperti itu. Baik, dari materi reference ini maka kita bisa ambil kesimpulan jika untuk melihat dari pola yang ada untuk menyelesaikannya, maka yang pertama kita bisa melihat secara horizontal atau vertikal dulu, atau secara kolom dan secara baris, mana yang bisa diselesaikan yang paling mudah. Yang kedua, kita lihat pola yang ada, entah itu titik, entah itu bangunan atau bangun ruang, entah itu simbol dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita perlu mencocokkan ya sesuai dengan pola yang telah diberikan sebelumnya.
Baik, demikian sekilas ya tentang materi reference ini. Bagi yang belum subscribe YouTube channel Edi Intensific atau Intensific, bisa tolong di subscribe ya, supaya kita bisa berjumpa lagi dengan materi-materi yang menarik lainnya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada minggu depan ya. Makasih.